Jemaat yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat GPB Charis Pulau Gebang, Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi jemaat yang beribadah di rumah secara online maupun yang hadir di gereja secara luring. Sekalipun kita masih menjalani kehidupan di tengah situasi pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir, bahkan nyaris membuat kita begitu khawatir, tetapi kita tetap bersyukur karena Allah selalu hadir memberkati kehidupan kita bersama keluarga tercinta. Maka inilah hari yang dijadikan Tuhan, mari kita bersorak-sorai penuh kesiapan hati yang rindu berada di hadirat Allah Sang Maha Kudus. Sujud sembah bagi Dia dalam roh dan kebenaran di minggu ke-15 sesudah Pentakosta, 13 September 2020. Pemberitaan firman Allah dilayani oleh Pendeta Willem Sairwona, MTH. Sebelum kita masuk ke ibadah, mari kita bersaat teduh pribadi. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menyanyi dari Gita Bakti 23, bait pertama dan kedua, Bersoraklah hai alam semesta. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Allahku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Allahku. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Rajaku. Gereja bersyukur, bermada bermazmur, di hati umatnya pujian menggema. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Rajaku. Saudara-saudari, marilah kita tabiskan ibadah minggu ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Firman Tuhan yang membimbing kita terambil dari Amsal 1 ayat yang ke-8 yang berbunyi, Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu.
terimalah salam rasuli. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Hai, dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu, karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Janganlah kiranya kasih dan setia serta kebajikan meninggalkanmu. Tuliskanlah itu dalam hatimu, serta kalungkan itu pada lehermu. Hai, dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu, karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Saudara-saudari, kami persilahkan duduk. Doa hari ini. Allah, sumber segala rahmat kehidupan, Engkau yang berkuasa atas sejarah perjalanan iman umat kepunyaanmu. Kami senantiasa bersyukur karena di tengah situasi dunia yang masih berada dalam cengkraman maut COVID-19, kami tetap terpelihara di dalam kuasa-Mu. Sekalipun pandemi ini berdampak pada persendian ekonomi keluarga kami, bahkan banyak orang yang tanpa diduga harus menerima kenyataan pahit, dirumahkan dari perusahaan tempat ia bekerja. Omset usaha yang menurun drastis dan kehilangan mata pencaharian karena lahan usahanya ditutup. Sementara yang lain terpuruk dalam kedukaan yang mendalam karena kehilangan anggota keluarga yang meninggal dunia akibat terinfeksi COVID-19, hingga terpaksa membatalkan semua rencana besar kehidupan masa depannya. Sungguh, ini masa teramat berat buat kami ya Tuhan, ketika kami harus tetap berdiam di rumah saja, bekerja dan belajar dari rumah saja. Kami juga harus menjaga jarak dengan orang-orang yang kami kasihi. Terkadang kami letih dengan semua ini. Kami harus beradaptasi dengan kebiasaan baru yang penuh keterbatasan. Tolong beri kami roh-Mu ya Tuhan, agar kami kuat mengayun langkah bijak demi lanjutkan perjalanan iman kami menuju masa depan yang Kau janjikan. Pulihkanlah dunia ciptaan-Mu ini, agar kami tanpa ragu bernafas lega, menikmati keasrian alam raya ciptaan-Mu. Dan oleh kasih anugerah-Mu, kami jalani kehidupan penuh pengharapan, dalam pembaruan hidup, dalam kebenaran janji-janji-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang di gereja maupun juga yang di rumah, mari kita siapkan hati kita guna membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan di minggu yang berbahagia ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami, Allah yang setia menuntun, menyertai, memelihara umat-Mu hingga detik ini.
Kami bersyukur buat kekuatan, kesehatan, kesempatan di mana kami masih boleh berbakti di gerejamu, baik secara luring maupun secara daring. Kami sungguh percaya bahwa semua itu karena penyertaan dan perlindungan Tuhan. Oleh karena itu, dengan penuh syukur dan gembira, kami mau membuka hati kami, membuka telinga kami, guna mendengar sabdamu, merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, di hari Minggu yang indah ini. Kuasailah setiap kami yang ada dan mendengar serta menyaksikan ibadah Minggu ini dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga hanya suara Tuhan sajalah yang kami dengar. Diamkan segala macam suara-suara lain yang ada di sekeliling kami, sehingga suasana boleh tenang mendukung untuk kami merenungkan sabda-Mu hingga selesai. Kuasai hamba-Mu juga yang akan menyampaikan kebenaran firman, sehingga firman yang diberitakan sungguh boleh memberkati dan menguatkan kami sekalian. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Inilah seru dan doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, firman Allah yang turun menjadi manusia, kami sambut pembacaan Alkitab dan perenungan sabda-Mu di hari Minggu ini. Haleluya, amin. Saudara-saudari, mari kita berdiri untuk mendengar pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, Amsal yang pertama, ayat 8 sampai dengan 19. Amsal pertama, ayat 8 sampai dengan 19, yang menyatakan, nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena, biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga, kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucapkanlah syukur senantiasa kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Saudara-saudari, dipersilahkan duduk kembali.
Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah maupun juga yang di gereja? Besar harapan kami dan doa kami agar kita semua senantiasa ada dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Dijauhkan dari segala mara bahaya sakit penyakit. Dan bila ada di antara keluarga kita yang sakit, kita terus berdoa, memohon kuasa dan anugerah Tuhan agar dia pun boleh mengalami kesembuhan daripada Allah. Artinya apa? Setiap kita, siapapun kita, sebagai orang tua, sebagai anak, selalu ingin terjadi hal yang baik terhadap orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai. Siapa yang ingin orang yang kita cintai gagal, susah? Saya kira tidak ada, bukan? Apalagi kita sebagai orang tua. Kita sangat ingin orang-orang yang kita kasih, terutama anak-anak kita, boleh berhasil dan sukses. Oleh karena itu, dalam banyak kesempatan, biasanya orang tua itu memberikan nasihat, memberikan petunjuk, memberikan arahan. Tujuannya apa? Supaya anaknya, orang yang dia nasihati ini sukses, berhasil, tidak mengalami kegagalan dan kesusahan. Itulah tema yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, yang diberi judul oleh Majelis Sinode, Makna Nasihat dan Peringatan. Apa itu nasihat? Apa itu peringatan? Saudara-saudari, kalau kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka nasihat dan peringatan memang dibedakan. Nasihat itu punya dua makna. Yang pertama, ajaran atau pelajaran baik atau anjuran untuk melakukan hal yang baik. Bisa juga nasihat itu merupakan pesan moral yang terkandung dari sebuah cerita. Contoh misalnya ketika orang tua ingin anaknya sukses dalam sekolah, maka mengatakan, ya, nak, rajinlah belajar. Itu sebuah anjuran, sebuah ajakan untuk berbuat baik. Sedangkan kalau sebuah pesan moral lewat cerita, biasanya orang tua akan berkata, rajin pangkal kaya. Nah, di dalam pernyataan itu, dalam kiasan itu, ada pesan moral yang mau disampaikan. Bila engkau ingin kaya, sukses, maka engkau harus rajin. Nah, berbeda dengan peringatan. Walaupun sama-sama tujuannya untuk kebaikan, tetapi kalau peringatan, pendekatannya agak berbeda. Secara negatif. Ya, peringatan biasanya berisi berita yang mengingatkan akan adanya suatu bahaya bila pesan itu, nasihat itu tidak dilakukan. Sehingga biasanya kalau peringatan itu dimulai dengan kata hati-hati, awas, waspada, jangan berbuat ini, jangan berbuat itu. Nah, jadi bila nasihat itu merupakan pesan secara positif yang sifatnya mengajak, maka peringatan merupakan pesan secara negatif untuk menghindari hal itu. Nah, hari ini firman Tuhan yang kita baca berbicara mengenai dua hal tersebut. Bagian Alkitab ini merupakan bagian dari kitab Amsal. Amsal dari bahasa Ibrani, masyal, yang berarti ucapan orang bijak atau perumpamaan, tidak hanya ditulis oleh Salomo. Ada beberapa bagian juga yang ditulis oleh orang-orang bijak yang lain, seperti tulisan para pegawai Hizkia, kita bisa melihat di dalam pasal 25 hingga 29, tulisan Agus bin Yake, pasal 30, dan tulisan dari Raja Lemuel, pasal 31. Intinya, di dalam seluruh kitab Amsal, termasuk bagian yang sudah kita baca tadi, dari Amsal pasal 1, ayatnya yang pertama, ayat ke-8 hingga 19, di situ ada banyak nasihat, ada banyak petunjuk, ada banyak peringatan yang disampaikan supaya orang atau umat atau jemaat yang mendengar bisa berhasil, bisa sukses, bisa disertai dan diberkati Tuhan. Nah, dari ayat 8 hingga ayatnya yang ke-19 itu, bila kita bagi, ya, kira-kira bisa dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama pendahuluan,
Yang kedua, nasihat, isi nasihat. Yang ketiga, peringatan, isi peringatan. Dan yang keempat, penutup. Saya ajak kita untuk melihatnya sekarang. Bagian pendahuluan di ayat 8 dan 9. Bunyinya begini. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Kenapa? Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Ini merupakan pembukaan yang menjelaskan apa yang mau akan disampaikan. Bahwa apa yang mau disampaikan ini kurang lebih merupakan pesan, nasihat atau peringatan dari orang tua. Baik dari ayah maupun dari ibu. Umat Israel, jemaat Tuhan diingatkan untuk ingat kembali apa yang pernah dikatakan orang tuanya. Kalau begitu apa yang dikatakan? Nah, di ayat yang ke-10 hingga 14 merupakan bagian yang kedua. Di situ lebih banyak berbicara mengenai nasihat. Ayat 10 hingga 14. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang, dan seterusnya, maka janganlah engkau melakukan itu. Nah, jadi saudara-saudari, di dalam ayat 10 hingga 14, di situ ada nasihat yang diberikan oleh orang tua, supaya seorang anak berhati-hati ketika dia mendengar masukan, bisikan, ajakan dari orang-orang di luar dirinya, yang mengajak dia untuk berbuat yang tidak benar, berbuat yang jahat. Contohnya apa? Di situ dikatakan menghadang dengan darah, mengintai orang yang tidak bersalah, bertindak semena-mena, dan seterusnya, dan seterusnya. Hal ini dinasihatkan oleh ayah dan ibu untuk dihindari. Lalu bagian yang ketiga, di situ kita bisa melihat tentang peringatan. Dimulai dari ayatnya yang ke-15 hingga ayat 18. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka, orang-orang yang suka mengajak berbuat yang tidak benar tadi. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Kenapa? Karena kaki mereka lari menuju kebinasaan dan bergegas untuk menumpahkan darah. Sebab percuma juga jaring yang mereka betangkan, karena mereka akan menghadang nyawanya sendiri atau darahnya sendiri. Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, itulah peringatan. Kalau kamu tidak melakukannya, akibatnya ini dan itu dan seterusnya. Dan di bagian yang terakhir, bagian penutupan, di ayatnya yang ke-19, firman Tuhan berkata, demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Sebuah rangkuman, sebuah kesimpulan penutup akhir yang menggambarkan bahwa orang yang loba, yang mengambil nyawa sesamanya dengan cara yang mengerikan itu, mereka akan ditimpa oleh kemalangan akibat perbuatan mereka sendiri. Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, dari garis besar pembacaan Alkitab kita tadi, di situ kita boleh melihat bahwa nasihat ataupun peringatan diberikan untuk tujuan yang baik. Diberikan dengan maksud supaya orang yang mendengar ini bisa sukses, bisa berhasil, tidak salah jalan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kenapa begitu? Karena ada banyak hal di sekeliling kita yang bisa menarik kita, membujuk kita, mempengaruhi kita untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Di dalam konteks kekinian, hal-hal yang paling banyak mempengaruhi umat Tuhan, anak-anak di dalam rumah tangga Kristen, itu adalah media sosial maupun juga media internet. Ada banyak sekali informasi, ada banyak sekali video, gambar yang itu bisa menjadi godaan yang membuat seorang anak mestinya rajin belajar jadi lebih banyak main game. Seorang anak yang harusnya lebih punya waktu untuk membaca dan menemukan firman Tuhan, lebih banyak hanya update status di media sosial dan seterusnya. Bukan itu tidak boleh, tetapi ketika porsinya melebihi porsi kita dalam hal-hal yang baik untuk memuliakan nama Tuhan, maka itu menjadi tidak sehat
dan itu akan membuat hal yang buruk ke depan. Sebagai contoh, pada kondisi sekarang kami di rumah cukup bergumul, ya, serba salah memang dengan kondisi work from home, study from home, maka anak-anak pun harus sekolah dari rumah. Sehingga pagi-pagi sudah harus siap HP, sudah harus online mengikuti pembelajaran dari gurunya yang ada di ruangan virtual itu. Kesulitannya muncul adalah ketika mereka selesai belajar atau di antara belajar, biasanya mereka bosan. Sehingga kadang hanya sebentar saja mengikuti pelajaran, sisanya ketika orang tua tidak lihat, HP-nya dipakai untuk apa? Dia akan nonton YouTube lah, dia nonton film lah, dia membuka ini, main game dan seterusnya. Jadi, godaan seperti itu akan sulit sekali dihindari. Kenapa? Karena mereka pegang HP yang kecil itu. Kami orang tua tidak mungkin pelototin, tungguin, jagain dia. Nah itu. Kemudian setelah selesai belajar online pun, kami orang tua pun kesulitan untuk melepaskan atau menarik kembali HP itu dari mereka. Atau alat komunikasi itu. Kenapa? Kalau kita menarik, terus mereka mau main apa? Kalau kondisi yang normal, biasa kita suruh main di luar. Sekarang kita nggak berani. Agak khawatir ini kalau disuruh main di luar. Kenapa? Karena anak-anak sulit dikendalikan dalam menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan seterusnya. Nah, sehingga semakinlah sulit kita menghindari mereka dari pengaruh media sosial, saudara-saudari. Dari internet dan seterusnya. Itu sebuah contoh bagaimana godaan masa kini telah membuat atau bisa membuat banyak umat Tuhan akhirnya cara berpikirnya, bertindaknya tidak lagi sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Memang betul ada banyak hal positif di internet, tetapi juga ada banyak tawaran-tawaran negatif yang itu bisa merugikan. Oleh karena itu, maka firman Tuhan pada hari Minggu ini mau mengajak kita untuk mengingat kembali nasihat dan peringatan yang sudah pernah diberikan oleh orang tua kita, oleh hamba-hamba Tuhan, oleh firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan. Kenapa? Karena nasihat dan peringatan itu punya tujuan mendatangkan kebaikan buat kita, bukan hanya untuk hidup kita saat ini, tetapi untuk hidup dalam kekekalan nanti. Kalau hanya sekedar sukses di dunia, hanya sekedar kaya saja, kita tidak perlu harus membaca Alkitab, bukan? Kita tinggal mendengar nasihat para motivator, kita membaca buku-buku yang memberikan motivasi untuk berbuat hal-hal yang positif. Tetapi kalau kita bicara tentang kekekalan, maka satu-satunya pegangan dan petunjuk yang bisa membawa kita tiba kepada kekekalan adalah firman Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, penulis Amsal, khususnya di sini Salomo, di pasal pertama, di Amsal yang pertama ayat yang ke-7 mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang yang bodoh menghina didikan dan hikmat dan didikan. Artinya apa? Salomo tahu persis supaya umatnya, anaknya, jemaatnya bisa sukses hingga pada kekekalan, maka tidak hanya membutuhkan pengetahuan di dunia ini, informasi yang kita terima dari berbagai media, tetapi kita butuh juga informasi yang kita terima dari Allah sendiri dalam firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Oleh karena itu, saudara-saudari, supaya petunjuk, perintah, dan nasihat itu tidak sia-sia, maka Alkitab meminta kita untuk mulailah senantiasa dan jalanilah hidup dalam sikap dan takut akan Tuhan. Dan hanya dengan sikap seperti itulah kita bisa berhasil. Tidak hanya pada dunia ini, tapi juga setelah kematian nanti. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dari firman Tuhan ini, apa yang bisa kita petik, kita tarik sebagai hikmat untuk kita lakukan? Saya mencatat ada 4 hal yang bisa kita lakukan dari firman Tuhan ini. Bila disingkat, firman Tuhan pada hari Minggu ini mengajar kita untuk melakukan do it, D-O-I-T. Apa itu D? Dengarkanlah. Apa itu O? Olahlah di dalam batinmu dan dalam pikiranmu.
I, apa itu? Ingatlah. Dan T, apa itu? Terapkanlah. Yang pertama, dengarkanlah. Kenapa dengarkan itu begitu penting? Salah satu alasannya, Alkitab katakan, iman timbul karena pendengaran. Pendengaran akan apa? Akan firman Tuhan. Artinya, telinga ini, dan tentu bukan hanya telinga fisik, tetapi telinga batin, hati kita, merupakan pintu pertama hal-hal positif maupun negatif yang masuk. Maka, Alkitab ingin agar arahkanlah telingamu, hatimu kepada hal-hal yang positif, yang bagus, bukan hal negatif, sehingga masuklah hal-hal yang baik itu. Ibaratnya kalau kita punya radio zaman dulu, ya, yang belum digital, itu kan kalau untuk mendapat pemancar sebuah stasiun radio itu harus diputarnya persis pas. Kalau bergeser sedikit, bunyinya udah berisik, nggak dapat, nggak jelas suaranya. Nah, demikian juga langkah pertama adalah pasanglah pendengaranmu, telingamu, hatimu, kepekaan batinmu untuk betul-betul tajam dan mendengar apa yang Tuhan inginkan dalam firman-Nya. Apa yang pernah disampaikan oleh orang tua kita, hal-hal yang baik, hal yang positif itu. Yang kedua, setelah kita mendengar hal-hal yang baik itu, maka olahlah, cermatilah, cernalah, maknailah, mengertilah pesan itu. Anak saya yang paling bungsu, dia baru belajar membaca, dan dia sudah semakin baik, sudah pandai membaca. Tetapi, belum tentu yang dia baca dia mengerti. Ya, misalnya, dia membaca kata perbendaharaan. Pengucapannya benar, tapi dia tanya, Papa, apa itu perbendaharaan? Perhatikan di sini. Artinya mendengar saja, membaca saja tidak cukup. Harus diolah sehingga apa yang kita baca bisa kita mengerti, kita pahami. Ya. Jadi setelah kita membaca Alkitab, kita mendapat informasi, cerna itu, saring itu. Sehingga tidak segala informasi kita terima dari media sosial, kita share begitu saja tanpa kita cek and recheck kebenarannya. Kalau itu sudah kita cek, kita saring, kita tahu persis kebenarannya, kita mengerti dengan benar, maka ingatlah, camkan itu, tanamkan itu. Kalau Alkitab di dalam ayatnya yang ke-9 tadi, karangan bunga yang indah letakkan kepada kepalamu dan kalungkan sebagai mahkota atau pesan yang indah di lehermu. Jadi, kalau kita sudah mengolah dengan baik, maka ingatlah dengan cara ditaruh di kepala, dikalungkan di leher. Sehingga di dalam otak ini, dalam pikiran ini tidak pernah kita lupa, dalam hati pun selalu kita ingat pesan itu. Nah, dan kalau itu sudah dilakukan, barulah kita tiba pada langkah yang terakhir. Dan ini yang teramat penting. Terapkanlah, praktekanlah, lakukanlah setiap perintah dan nasihat baik yang sudah kita dengar tersebut. Tidak ada guna kita membaca Alkitab, kita mendengar khotbah, tetapi kemudian kita melupakannya. Ya, Yakobus mengatakan itu seperti seorang penipu yang bercermin melihat ada kotor di wajahnya, tapi setelah itu dia melupakan bahwa ada kotoran yang harus dibersihkan dari wajahnya. Kalau itu yang terjadi, ketika kita hanya mendengar tapi kita tidak melakukan, kita hanya membaca tapi kemudian kita tidak menerapkan, maka firman itu ibaratnya hal-hal baik itu seumpama masuk dari telinga kiri, keluar dari telinga kanan. Kalau itu yang terjadi, maka tujuan mulia dari sebuah nasihat dan sebuah peringatan tidak akan tercapai. Oleh karena itu, saudara-saudari, marilah lewat firman Tuhan di hari Minggu ini, kita dengar-dengaran firman Tuhan, hal yang positif, kita mengolah, mencerna itu dengan baik sehingga kita pahami dan mengerti. Kita ingat benar-benar, camkan itu di kepala dan juga di hati kita, dan mari kita lakukan. Agar masa depan yang indah, masa kekekalan yang Tuhan siapkan di sorga, itu akan menjadi bagian buat kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari jemaat, kini kita akan mendengar pujian solo yang indah dari saudara kita, Michael Patipelohi. Kiranya pujian ini memberkati kita.
Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changes not thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Sehingga aku pun puas lelas. Janganlah hai anakku, ajaran ibumu engkau sia-siakan. Jagalah hai anakku, perintah dan nasihat ayahmu. Ingatlah hai anakku, perintah Tuhan itu suluh di jalanmu. Kau akan dilindungi dari godaan yang menyesatkan. Saudara-saudari, mari kita merespon firman Tuhan tadi dengan memperbaharui pengakuan iman percaya kita. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, mari kita berdiri untuk mengaku pengakuan iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli. Baiklah dengan hati dan mulutmu, masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Setelah kita mendengar suara Tuhan lewat firman-Nya tadi, maka kini Tuhan juga ingin mendengar suara kita. Maka baiklah, jangan hanya kami yang berdoa, tapi saudara-saudari yang di rumah maupun di gereja juga boleh berdoa bersama dalam doa syafaat yang akan kita akhiri dengan doa Bapa kami dan doksiologi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sapa dalam nama Yesus Kristus, yang menggerakkan hati kami oleh kuasa Roh Kudus untuk terus berseru, untuk terus bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Di dalam kami menjalani hidup yang penuh dengan godaan, cobaan, dan tantangan ini. Bersyukur di mana pada hari Minggu ini kami boleh dikuatkan lewat firman-Mu yang menjelaskan kembali makna nasihat dan peringatan yang Tuhan berikan, sebagaimana nasihat dan peringatan yang diberikan oleh orang tua kepada kami, yang bertujuan agar kami boleh berhasil, boleh sukses, bukan hanya di dunia ini, tapi juga di dalam kekekalan setelah kami mati nantinya. Kami tentu semua ingin menikmati persekutuan bersama Allah di surga. Oleh karena itu, biarlah lewat firman Tuhan ini, kami boleh mau dengar-dengaran akan firman-Mu, akan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Kami mau mengolah itu di dalam pikiran dan batin kami, mencerna itu dengan baik. Lalu kami mau mengingat itu, kami mencamkan itu, sehingga kemanapun kami melangkah, firman-Mu, hal-hal yang baik itu selalu terngiang dalam pendengaran dan telinga kami. Dan oleh pertolongan kuasa Tuhan, kami dimampukan bisa menerapkan firman Tuhan dan hal positif yang pernah kami dengar sebagai nasihat daripada orang tua kami, agar kami boleh berhasil di dunia ini dan juga ketika kami meninggal nanti. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga bersyukur, berterima kasih bila Tuhan boleh melihara, menyertai, menolong kami umat-Mu yang ada di tempat ibadah gereja ini maupun di tempat tinggal kami masing-masing. Kami bersyukur untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan terus pelihara kepada kami. Dan biar anugerah dan penyertaan Tuhan terus tinggal menyertai dan menolong kami. Kami juga mau bersyukur ya Tuhan untuk setiap berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada jemaat-Mu yang berjumpa dengan hari ulang tahun kelahiran maupun hari ulang tahun pernikahan dalam seminggu ke depan. Secara khusus kami bersyukur untuk ulang tahun kelahiran dari Nyonya Stella Jolita, Nyonya Nenci Gottlieb Sutanto, Nyonya Sophie Magdalena Harsanto Piring, Bapak Charles Lukito Tauk, Saudara Leorant Arjen Kaja, Nyonya Evelyn Fitriani Benu, Ananda Elisia Sanete Sairona, Bapak Peter Manjadi Huta Barat, Bapak Herman Manurung, dan Bapak Yonatan Hendrik Lewirisa. Terima kasih Bapak untuk pertambahan usia kelahiran. Biarlah hidup dari jemaat-Mu, umat-Mu yang kami doakan, senantiasa mengingat nasihat dan peringatan yang pernah Tuhan berikan dalam firman-Mu. Kami juga berdoa, bersyukur untuk ulang tahun perkawinan dari keluarga Lego Wawengkang dan keluarga Saur Pasaribu. Tuhan memberkati keluarga ini, memberkati rumah tangga ini. Sehingga dari rumah tangga ini ada nasihat dan peringatan-peringatan yang terus didengungkan kepada anak, cucu, dan menantu. Sehingga rumah tangga ini boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Kami berdoa buat pergumulan
dari keluarga-keluarga yang ada di sektor-sektor di GPB Karis Pulau Gebang. Kami menyerahkan bagi keluarga Sulaiman Wawelang, keluarga Renata Tompamalu, keluarga Yakob di sektor 1, keluarga Dalyatno Tutuarima, keluarga Tanto Budi Winengku, keluarga Christian Bustami, sektor 2, keluarga Pupela Sitania, keluarga Kakiai, dan keluarga Rompas di sektor 3, keluarga Biltrel Manik, keluarga Pasar Ribu Panggabean, dan keluarga Regilat Hetaria di sektor 4. Tuhan, Engkau memberkati keluarga-keluarga ini, dan juga keluarga-keluarga lain yang tidak sempat kami sebut nama mereka. Allah tahu pergumulan mereka saat ini tengah-tengah kondisi pandemik yang terus terjadi hingga sekarang. Kami sungguh rindu dan berdoa buat mereka. Biarlah suami, istri, anak-anak ada dalam cinta kasih Tuhan. Mereka semakin menyayangi, mencintai satu dengan yang lain. Dan dalam rumah tangga mereka ada nasihat, ada peringatan yang diberikan dari suami pada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Sehingga sungguh-sungguh masa depan keluarga ini ada di dalam pegangan dan tuntunan Tuhan saja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kini kami mau berdoa untuk kondisi dunia ini, kondisi Indonesia yang masih terus dilanda oleh pandemi COVID-19. Kami sadar ini kondisi yang masih belum tentu, yang panjang dan tidak tahu kapan akan berakhir. Bahkan data statistik menunjukkan jumlah orang yang terpapar virus semakin naik, semakin meninggi, termasuk kami di kota Jakarta ini. Oleh karena itu kami sungguh memohon kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan, Engkau tolong seluruh masyarakat yang ada di dunia, termasuk kami di Jakarta, agar kami boleh sadar diri, mendengar nasihat dan peringatan yang pemerintah sampaikan di dalam menjaga, melakukan, menerapkan protokol kesehatan. Baik itu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Kami harus lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Tanpa diawasi pun biar kesadaran itu muncul di tengah-tengah masyarakat untuk mau disiplin ya Tuhan. Kami juga berdoa buat pemerintah. Tolong agar pemerintah juga lebih tegas, menegur, mendisiplinkan, bahkan mengganjar orang-orang yang memang sengaja mengabaikan protokol kesehatan ini. Termasuk juga menutup tempat-tempat yang tidak taat pada protokol kesehatan. Sehingga wabah pandemik ini tidak semakin merajalela di DKI Jakarta. Bapak, kami menyerahkan untuk orang-orang yang kini terus bergumul bagi kesembuhan dari sakit dan penyakit, termasuk dari COVID ini. Tuhan, Engkau menolong mereka, kuatkan iman dan percaya mereka Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh mereka bergantung kepada Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh mereka berserah kepadamu. Dan biarlah Allah dari tempat yang tertinggi boleh menjamah setiap bagian yang sakit, memberkati segala bentuk perawatan, obat dan alat medis yang digunakan. Allah kuduskan itu di dalam nama Yesus. Sehingga mereka yang sakit boleh semakin banyak yang disembuhkan. Kami berdoa buat pasien yang sudah kritis, bahkan ada yang sudah meninggal. Tuhan, Engkau kuatkan, hiburkan keluarga yang ditinggalkan. Sehingga mereka boleh mendapat kekuatan daripada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk segala upaya dilakukan oleh pemerintah dunia ini, para peneliti, ilmuwan di berbagai tempat, untuk mencari obat guna menyembuhkan dan vaksin untuk mencegah penyebaran dari virus ini. Tuhan memberkati proses uji coba vaksin di Indonesia, khususnya di Bandung yang telah berjalan beberapa pekan ini. Tuhan menolong, menyertai. Sehingga oleh kasih Tuhan kami rindu Indonesia tidak lama lagi bisa memproduksi obat sendiri dan memiliki vaksin sendiri. Dan ini bisa menolong masyarakat agar bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Bapa di surga, kami berdoa untuk para medis yang berguguran begitu banyak ketika mereka harus mengurus para pasien di rumah sakitnya masing-masing. Tuhan hiburkan keluarga, baik itu istri, suami, anak-anak, orang tua dari para dokter dan para medis yang meninggal dunia. Tuhan hiburkan mereka. Dan yang masih bekerja, Tuhan lindungi mereka. Biarlah dengan segala APD yang mereka miliki, mereka dibentengi, dikawali Tuhan, dijauhkan dari virus ini. Bapak, kami juga berdoa untuk segala daya dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami untuk keluar dari ancaman resesi sebagaimana yang sudah terjadi di berbagai negara tetangga kami. Tuhan memberkati pemerintahan Jokowi,
seluruh menteri yang terkait, biar mereka sungguh-sungguh melakukan dan mengambil berbagai kebijakan yang bisa membuat ekonomi Indonesia tidak masuk dalam resesi. Dan kami juga sebagai jemaat-Mu boleh mempersiapkan diri dengan segala kemungkinan, dengan mulai berhemat, dengan mulai mengatur pengeluaran secara efektif di tengah-tengah situasi ekonomi yang akan sulit ke depan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga mau menyerahkan, selain jemaat kami juga berdoa buat gereja-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk keputusan sinode yang menunda persidangan sinode hingga ke bulan Oktober 2021. Tuhan memberkati keputusan ini sehingga segala persiapan menuju Oktober 2021 biar dikerjakan dengan lebih maksimal lagi. Seluruh program kegiatan dan pelayanan di MUPEL, Tuhan Engkau menolong memberkati sehingga walaupun dilakukan secara virtual, semua boleh diikuti dengan baik dan bisa menjadi berkat kesaksian buat kami. Sedangkan buat gereja lokal GPB Karis Pulau Gebang di mana kami berada, Allah memberkati segala bentuk pelayanan yang kini terus digalakan, baik itu secara luring, offline atau tatap muka yang sudah mulai berjalan sebulan lebih ini. Allah memberkati sehingga jemaat yang rindu hadir secara fisik di gereja boleh tetap dilindungi Tuhan dan pulang dengan sukacita. Sedangkan ibadah daring atau online yang juga tetap diselenggarakan, Tuhan memberkati sehingga dari tempat tinggal kami masing-masing kami juga mendapat kekuatan pertolongan, penghiburan dari Tuhan lewat setiap pujian, doa dan firman yang disampaikan. Kami mau berdoa secara khusus untuk pergumulan gereja-Mu guna pengadaan alat multimedia guna melakukan ibadah secara live streaming. Tuhan memberkati kebutuhan dana yang cukup besar, kurang lebih 40 juta. Kami bersyukur untuk pemberian dan persembahan yang telah diberikan oleh jemaat-Mu, bahkan oleh para donatur yang telah memberikan berkat Tuhan yang mereka terima untuk diteruskan ke gereja. Allah berkati sehingga ini boleh dikelola oleh panitia dan kami rindu dalam waktu yang dekat ini alatnya sudah tersedia. Dan Tuhan menolong sehingga kami boleh mempersiapkan segala sesuatu, baik alat maupun operatornya. Sehingga pada waktu-Mu Tuhan, gereja kami bisa melakukan ibadah secara live streaming. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Program pelayanan dari gereja-Mu yang lain kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Bapak KMJ kami, Bapak Pendeta Maksares Kapo, istri dan juga anak-anak, Tuhan memberkati rumah tangga mereka, seluruh majelis PHMJ, diaken, dan juga penatua yang ada di sektor-sektor, Tuhan juga memberkati semua dengan kasih-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk rencana pemilihan pengurus 6 Pelkat periode 2020-2022 yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 September mendatang. Allah memberkati rencana yang baik ini. Berkati juga para calon yang namanya sudah diumumkan di warta jemaat. Biarlah kami sebagai jemaat yang punya hak pilih boleh membaca, menyimak baik-baik calon itu dan menggunakan hak pilih kami pada tanggal 20 nanti untuk memilih pengurus di 6 Pelkat tersebut. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah seluruh pergumulan, seluruh ucapan syukur dan doa syafaat yang kami naikkan pada hari Minggu ini. Dengarkanlah juga sekiranya pada hari ini ada di antara umat-Mu yang secara diam-diam membawa pokok doanya. Ya Tuhan, dengarkanlah tadi pokok doa yang dinaikkan oleh umat-Mu. Kami mohon kepadamu, ya Allah Tuhan kami, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan
Jemaat yang diberkati Tuhan, iman sejati tidak pernah menahan apa yang menjadi bagian Tuhan di tiap rezeki yang kita nikmati. Dan bersyukur adalah tanda pembuktian kita mengaku percaya bahwa hidup kita terpelihara oleh cinta kasih-Nya. Maka mari kita bawa persembahan syukur dan persepuluhan kita kepada Allah sambil mengingat pengajaran firman Allah dari 1 Tawarik pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Hari ini jemaat diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan persembahan penunjang program kerja dan pengadaan alat-alat untuk ibadah live streaming melalui rekening Bank DKI GPIB Karis atau pada kotak yang tersedia di depan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Sebelum kita memberi persembahan, marilah kita angkat pujian bagi kemuliaan-Nya dari nyanyian Gita Bakti 81 baitnya yang pertama dan yang kedua. Allah sumber kemurahan. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janji-Nya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Beri persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh. Kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat, mari berdiri. Kita menyerahkan persembahan yang sudah kita kumpulkan ini
Kepada Allah di dalam doa kita berdoa. Allah sumber segala rahmat, padamu kami mengaku bahwa hanya kasih Kristus adalah dasar pengucapan syukur. Kami karena meskipun kami lemah, tiada kami gentar karena kuasa pertolonganmu akbar melampaui langit dan bumi. Terimalah ungkapan syukur ini yang kami berikan kepadamu ya Allah dengan hati tulus dan jujur, supaya Engkau semakin termulia dan berkat-Mu kekuatan sejati, sumber segala bahagia. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami akan membacakan pokok-pokok penting pada warta jemaat. Mohon perhatiannya sejenak. Jadwal kegiatan pelayanan dan laporan keuangan sepekan serta informasi lainnya sebagaimana tercantum dalam warta jemaat. Kiranya informasi di dalamnya dapat membantu jemaat mengikuti pelayanan dan kegiatan lainnya. Persiapan pelayanan ibadah minggu, ibadah keluarga, ibadah pelkat, pemandu lagu, dan organis yang bertugas dalam ibadah minggu luring tanggal 20 September 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing. Katekisasi reguler umum. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa katekisasi reguler umum akan dimulai pada hari Minggu 13 September 2020 pukul 11.00 sampai 12.00 WIB dengan pengajar Pendeta Max Charles Capo. Materi sejarah katekisasi GPIB dan bentuk pengajaran luring atau tatap muka. Ucapan selamat HUT kelahiran dan perkawinan. Majelis dan seluruh warga GPIB Jemaat Karis mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan bagi jemaat yang merayakannya dalam minggu yang berjalan. Tuhan Yesus memberkati. Laporan keuangan. Laporan penerimaan tanggal 30 Agustus 2020 sebesar Rp2.795.000. Tanggal 04 September 2020 sebesar Rp26.603.000. Apabila ada kesalahan pembukuan pada warta jemaat, mohon menghubungi kantor gereja untuk dapat direvisi. Terima kasih. Presbiter yang bertugas dan seluruh jemaat yang hadir dalam ibadah ini menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman,
Pendeta Willem Sairwona MTH, Pendeta Gemit berdomisili di GPIB Karis, yang telah menyampaikan pemberitaan firman Tuhan bagi kami sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Pendeta dan keluarga. Terima kasih juga kepada organis, pemandu lagu, petugas multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan telah engkau dengar. Maukah saudara-saudari untuk do it? Dengarlah firman Tuhan, olahlah firman Tuhan itu, ingatlah firman Tuhan itu, dan terapkanlah firman Tuhan itu dalam hidupmu. Bila engkau bersedia, maka mari berdiri. Kembalilah ke dalam hidupmu sehari-hari. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan itu di dalam setiap doa dan kerja di kehidupanmu di dunia ini. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyang, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Saudara-saudari yang di rumah dan di gereja, pulanglah dengan damai sejahtera ke dalam hidupmu sehari-hari, dan kini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Biarlah Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Biarlah Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Biarlah Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai kekal selama-lamanya.
pelayan firman yang bertugas, majelis jemaat, prokantor, organis, soundman dan kamerawan mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian.